Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita masih diberi kesempatan untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari hingga saat ini. Salawat serta salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliaulah yang telah mengajarkan kita tentang ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan duniawi dan ilmu pengetahuan akhirat. Langsung saja, di sini saya Muhammad Syukron Wenggo dan rekan saya Mbak Nadila Septianingsi. Di sini kami akan membahas tentang eksperimen terkini dalam melaksanakan manajemen wakaf produktif. Di sini kami akan terfokus pada manajemen pengelolaan wakaf produktif dan manajemen pengelolaan wakaf konsumtif yang dilakukan oleh lembaga-lembaga Islam yang berada di Indonesia. Nah, untuk dosen pengampu dalam mata kuliah ini adalah Bapak Haji Beni Nur Miftahul Ulum, Sarjana Sosial, Magister Manajemen. Di sini pertama kami akan membahas tentang wakaf produktif. Nah, untuk wakaf produktif ini merupakan wakaf atau harta yang disedekahkan atau diwakafkan untuk dikelola secara produktif. Hasil dari pengelolaannya kemudian disalurkan kepada masyarakat sesuai dengan tujuan wakaf. Pengelolaan manajemen lembaga wakaf produktif itu kalau di Indonesia itu contohnya seperti Dompet Duafa. Nah, Dompet Duafa ini merupakan salah satu lembaga yang mengelola wakaf itu secara produktif. Hal itu dapat dilihat dengan cara Dompet Duafa menghimpun dana. Mereka menghimpun dana itu berasal dari promosi iklan digital, selebaran brosur dan laporan wakaf, jejaringan sosial, serta maintenance dari donatur lama. Selanjutnya untuk pengelolaan donasi wakaf, harta wakaf dikelola secara tradisional selama ini ya. Selama ini di Indonesia itu harta wakaf selalu dikelola secara tradisional dengan dialokasikan dalam kategori kebutuhan ibadah. Contohnya seperti masjid dan lain sebagainya. Sedangkan selain itu, wakaf juga bisa dikelola secara produktif dengan melalui beberapa sarana seperti kegiatan usaha dan layanan sosial. Untuk alur pendistribusian wakaf produktif itu biasanya berawal dari galang dana. Nah, untuk galang dana ini berasal dari jumlah wakaf tunai dan jumlah wakaf non tunai, yang kemudian setelah digalang akan dikoordinasikan untuk terkait aset dan wakaf yang dapat dijadikan investasi properti. Nah, untuk masalah ini kemudian akan masuk pada bagian program. Nah, di bagian program ini itu berasal dari perkebunan atau yang dimaksud dengan bagian program ini tuh seperti asal mula dari wakaf atau properti yang akan diinvestasikan itu seperti dari perkebunan, sarana niaga, dan properti-properti lainnya, yang kemudian akan dibentuk dalam sebuah program yang mana program itu akan diajukan sebagai persetujuan program oleh kepada direktur dalam sebuah lembaga pengelola wakaf produktif itu sendiri. Nah, untuk Badan Wakaf Indonesia sendiri, pada proses penghimpunan dana pada Badan Wakaf Indonesia itu dilakukan secara langsung setiap 1 tahun sekali pada bulan Ramadan, yakni dengan mensosialisasikan wakaf uang baik melalui media elektronik maupun media cetak. Oke, untuk proses pengelolaannya, wakaf produktif ini memiliki pengelolaannya sendiri. Itu dalam proses pengelolaannya dilakukan dengan investasi finansial ataupun real. Nah, untuk bentuk investasi finansial sendiri meliputi dua. Yang pertama ada pasar uang. Pasar uang yang meliputi deposito bank syariah dan unit link syariah. Dan pasar modal yang meliputi saham syariah dan reksadana syariah. Untuk investasi dalam bentuk realnya sendiri terdapat dua bentuk juga, atau meliputi dua hal juga, yakni investasi langsung dan investasi tidak langsung.
Selanjutnya kita masuk pada pembahasan tentang wakaf konsumtif. Eh, Kalau dari pribadi, wakaf konsumtif itu bukan lagi sesuatu hal yang asing buat kita karena sebagian besar lembaga di Indonesia itu kalau berbicara tentang wakaf pastinya akan berbicara tentang wakaf yang konsumtif. Eh, untuk pengertian wakaf konsumtif sendiri, wakaf ini merupakan wakaf jenis pertama, yakni wakaf yang pokok barangnya itu digunakan untuk mencapai tujuan seperti masjid, untuk sholat, sekolah untuk belajar, rumah sakit untuk mengobati orang sakit, dan lain sebagainya. Nah, wakaf jenis pertama ini sering dikenal dengan sebutan wakaf konsumtif. Oke, untuk hukum wakaf konsumtif, eh, ada sebuah cerita saat Umar bin Khattab ini memperoleh tanah di Khidbar. Ia menghadap ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ia berkata, wahai Rasulullah, aku mendapat tanah di Khidbar. Aku mendapat tanah di Khaybar. Apa yang harus aku lakukan? Aku belum pernah mendapat harta sebaik itu. Maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku, wahai Rasulullah? Lalu beliau menjawab dalam sabdanya, bila engkau suka, engkau tahan pokok tanah itu dan engkau sedekahkan hasilnya. Tidak boleh dijual, tidak dihibahkan, dan tidak pula diwariskan. Lalu Umar menyedekahkan tanah tersebut kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, dan tamu-tamu lainnya. Selanjutnya, untuk pengelolaan wakaf konsumtif, secara pengertian, wakaf adalah menahan harta. Nah, untuk di Indonesia sendiri, banyak makalah yang menjelaskan tentang wakaf produktif menurut pandangan Islam, yang sering menjabarkan pengelolaan wakaf dalam rangka mengembang ekonomi umat. Termasuk contoh-contoh wakaf yang non-produktif atau yang kita kenal dengan wakaf konsumtif tadi. Nah, untuk pengelolaan wakaf konsumtif, berdasarkan data yang ada dalam masyarakat pada umumnya, wakaf di Indonesia digunakan untuk masjid, musola, sekolah, rumah yatim piatu, makam, dan sedikit sekali tanah yang dikelola secara produktif dalam bentuk suatu usaha yang hasilnya dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang memerlukan termasuk fakir miskin. Nah, untuk pemanfaatan tersebut dilihat dari segi sosial khususnya untuk kepentingan keagamaan memang efektif, tapi dampak kurang berpengaruh dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Jadi untuk pengelolaan wakaf konsumtif ini memang sudah bagus, tapi belum bisa atau belum menjamin atau belum memberi pengaruh yang besar terhadap kehidupan ekonomi masyarakat di Indonesia, khususnya untuk umat Islam itu sendiri. Nah, untuk contoh wakaf konsumtif itu seperti tadi yang sudah disebutkan pada pengertian-pengertian itu ada masjid. Nah, masjid ini merupakan tempat ibadah untuk umat Islam seluruh Indonesia, eh, yang mana masjid ini belum bisa menjadi suatu eee, produktivitas yang mampu menyeimbangkan keseimbangan ekonomi masyarakat di Indonesia. Nah, selain itu ada musola juga, musola ini sama seperti masjid, sama-sama tempat ibadah hanya beda bentuk atau beda ukuran karena masjid lebih besar daripada musola. Jadi sama, musola juga belum bisa menyeimbangkan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat Islam di Indonesia. Pesantren. Ini pesantren mungkin menghasilkan orang-orang pintar, menghasilkan cendekiawan-cendekiawan yang sangat luar biasa, tetapi pesantren juga belum bisa eee, menjadi tolak ukur dari keseimbangan ekonomi di Indonesia karena belum tentu semua orang yang berada di pesantren itu atau cendekiawan-cendekiawan itu menjadi seorang yang memiliki jiwa pemimpin atau memiliki rasa ingin aku ingin memperbaiki ekonomi Indonesia nggak mungkin karena biasanya manusia ya namanya manusiawi meskipun sudah memperdalam ilmu agama kadang ya banyak masalah-masalah yang terjadi seperti banyak orang Islam yang korupsi dan lain sebagainya itu karena mungkin banyak belum adanya kesadaran pribadi sendiri sih. Nah, untuk panti asuhan, seperti yang kita tahu ya, panti asuhan itu bukan tempat atau bukan wadah untuk menghasilkan sesuatu, tetapi mereka menampung orang-orang yang telah kehilangan kedua orang tuanya. Jadi, untuk panti asuhan sendiri itu belum ada hal yang bisa menyeimbangkan keseimbangan ekonomi di Indonesia, seperti itu. Nah, sekolah sama halnya dengan pesantren. Sekolah memang menghasilkan cendekiawan-cendekiawan yang baik, tetapi tidak menjamin dapat menyeimbangkan perekonomian di Indonesia, khususnya untuk umat Islam itu sendiri. Nah, mungkin itu saja. Semoga bermanfaat dari apa yang dipresentasikan oleh kelompok kami. Eh, karena kita masih sama-sama belajar dan tidak
ada salahnya untuk memberikan sedikit ilmu yang kita punya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan karena sebaik-baiknya makhluk lebih baik penciptanya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.